Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Software. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang pengenalan ERP, ERP Next, terutama di bagian setup awal ya. Nah, di sini kita akan belajar bareng tentang sistem setting yang ada di ERP Next. Nah, apa itu sistem setting? Jadi sistem setting ini adalah pengaturan paling penting dan paling mendasar di ERP Next. Karena semua setting di sini akan mempengaruhi seluruh sistem ERP. Jadi sebelum kita serahkan sistem ini ke user lain, kita harus pastikan sistem setting sudah terkonfigurasi dengan baik supaya semua berjalan sesuai dengan kebutuhan perusahaan kita. Oke, kita akan langsung bahas ya. Jadi teman-teman bisa akses di Magic Search ini, ketik sistem setting. Oke, nah di sini kita refresh biar hilang not save-nya. Oke, oke. Nah, kita akan coba bedah satu-satu ya. Di sini ada beberapa tab terkait sistem setting karena memang banyak sekali konfigurasi dan tentunya ini harus kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Oke, di detail ini ada informasi terkait country. Tentu saja kita sudah setting di awal ini Indonesia ya. Oke, untuk language bahasa kita pakai Inggris. Kalau teman-teman ingin mengubahnya menjadi bahasa Indonesia, itu sudah ada juga, tinggal pilih bahasa Indonesia. Nah, kalau misalkan ini diubah Indonesia, maka seluruh bahasa untuk seluruh user itu akan jadi bahasa Indonesia. Kecuali kalau misalkan kita melakukan setting bahasa per user, itu akan beda lagi. Tetapi kalau kita setting di awal, di sini itu Indonesia, maka otomatis seluruh pengguna user login itu akan mendapatkan tampilan bahasa Indonesia. Di sini saya tetap menggunakan English ya. Kemudian time zone-nya, ini kita pakai Asia Jakarta. Jadi kalau teman-teman ada di daerah di Wita atau WIT itu bisa bisa ganti ya time zone-nya. Currency IDR, enable onboarding ini maksudnya itu adalah ketika kita checklist, terus kita bikin user baru dan user baru itu login, maka nanti akan ada onboard buat user tersebut gitu. Jadi untuk mempermudahkan. Tapi kalau misalkan nggak perlu gitu ya, teman-teman tinggal unchecklist saja. Disable document sharing ini untuk melakukan sharing dokumen terutama yang memang non non user ya. Jadi kita bisa melakukan sharing dokumen tanpa otorisasi. Tapi kalau kita disable, itu berarti nggak boleh sama sekali gitu. Oke, selanjutnya di sini ada date format. Ini adalah format tanggal DDMMYY. Ini hari, bulan, tahun. Bisa kita adjust model yang mana. Kemudian di sini ada time formatnya. Ini kelas S sampai detik ya. Terus ini nomor format. Nah ini kalau Indonesia biasanya memang pembeda ribuan itu adalah titik dan untuk komanya itu adalah memang koma gitu. Tapi kalau kita mau pakai standar luar, kita tinggal switch aja. Misalkan seperti ini ya. Jadi ribuannya itu menggunakan koma, sedangkan untuk desimalnya itu menggunakan titik. Itu tergantung. Cuman memang kita beberapa case, kadang kalau menggunakan format Indonesia itu tuh jadi agak susahnya itu ketika kita Excel, kita misalkan bermain dengan Excel, terus Excel tersebut formatnya itu adalah koma itu sebagai ribuannya gitu dan titik itu desimalnya. Itu biasanya suka ada aneh-anehnya gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman memang menggunakan nomor format seperti ini, pastikan settingan komputernya pun sama juga. Jadi kalau misalkan nanti ada import, Excel dan sebagainya itu tetap sama gitu. Oke, untuk nomor format itu, ini untuk user number format untuk modelan currency. Jadi maksudnya kalau misalkan dia IDR, nanti itu akan ada format RP-nya gitu. Oke, ini sebenarnya terkait, modul HR ya, nanti kepakainya itu, tapi memang tetap munculkan. Kemudian plot precision ini itu untuk berapa digit di belakang koma. Jadi kalau misalkan tipe datanya itu adalah float, nah itu mau berapa digit sih? Mau 2, 3, 4 itu bebas gitu ya. Kemudian kalau currency precision ini itu terkait, sama kayak floating, tapi ini memang untuk currency. Jadi untuk format-format jenis currency rupiah, mau 2 digit, 3 digit atau enggak. Nah, di sini ada informasi kalau nggak di-set, maka akan ikut dengan number format. Jadi akan ikut ke sini ya. Jadi kalau misalkan kita nggak ngeset ya, dia akan 2 digit. Tapi kalau misalkan kita isi, misalkan, pengen 4, maka di belakang nya itu nanti ada 4 digit gitu. Bank rounding, ini kita pakai ini aja. Terus kemudian sini ada, permission, apply strict user permission. Nah ini
Ini terkait, user permission. Jadi kalau teman-teman sempat nonton video saya terkait user permission, kalau misalkan kita setting user permission untuk, tertentu, contoh misalkan ada sales invoice, misalkan di situ tuh ada salesperson. Kemudian kita setting user permission bahwa user tersebut hanya boleh mengakses salesperson tertentu. Tapi problemnya adalah sales invoice itu bisa jadi nggak diisi salesperson. Kalau misalkan kita nggak checklist, maka apabila, saya hanya hanya user saya itu hanya di-set boleh melihat salesperson A. Kalau misalkan ada user atau sorry, ada sales invoice yang nggak diisi salesperson-nya, maka invoice tersebut akan terlihat oleh saya. Karena apa? Karena memang nggak di-set salesperson-nya. Kecuali kalau di-set salesperson-nya tertentu, maka saya hanya mengakses tersebut. Nah, kalau kita ingin strict dengan hal tersebut, strict di sini adalah ketika kita, mengaplikasikan strict user permission, artinya kalau misalkan ada salesperson yang kosong, itu tetap nggak akan muncul gitu. Artinya bahwa, user dengan pengaturan user permission tertentu untuk salesperson tadi, itu tuh kalau dia kosong, link link, salesperson-nya kosong, itu tetap akan tidak terlihat. Tapi kalau kita unchecklist, itu nanti akan tetap terbuka gitu. Mungkin untuk lebih detailnya nanti akan kita praktekkan saja ya di sesi video yang lain gitu. Gimana sih, maksud dari apply strict user permission? Oke, ini terkait, kalau misalkan kita mau ngasih ini ya, link, jadi web form, tapi kita nggak akan pakai dulu gitu. Oke, terus kita akan jump in ke login. Nah, login, oke, di sini adalah, session expire. Ini maksudnya itu adalah kalau misalkan kita settings 24, ini artinya bahwa, sistem akan logout ketika tidak ada aktivitas selama 24 jam. Atau misalnya kita mau setting 8 seperti ini gitu ya. Maka kalau kita simpan, artinya kalau tidak ada aktivitas dalam 8 jam, itu maka kita harus login ulang gitu. Contoh misalkan kita pengen membatasi karyawan bahwa kalau misalkan dia jam kerja mungkin habis sampai jam 5 sore gitu kan. Kita tinggal cek dari jam 5 sore ke pagi itu berapa jam, misalkan 12 jam atau 14 jam, maka ketika itu lewat tidak aktivitas, maka akan disuruh untuk login lagi gitu. Oke, kemudian di sini adalah, yang dokumen share key expire, ini maksudnya itu adalah kita bisa melakukan sharing dokumen, via email. Nah, kita pengen batasi ketika udah lewat tertentu, maka dia nggak bisa diakses lagi. Nah, jadi misalkan kita setting 30, berarti ketika kita ada share dokumen menggunakan email, maka dokumen tersebut masih bisa diakses selama memang di bawah 30 hari. Gampangnya gitu. Kalau kita membatasi ya 3 3 misalkan. Artinya bahwa lebih dari 3 maka dokumen tersebut tidak akan bisa diakses, seperti itu. Oke, kemudian di sini ada allow only one session per user. Ini fungsinya adalah untuk membatasi session. Artinya kalau misalkan saya login di laptop, terus kemudian saya login lagi di anggaplah di, di di Android misalkan, maka itu diperbolehkan kalau kita allow gitu ya. Sorry, kalau misalkan allow only one session, itu artinya bahwa kita tidak diperbolehkan untuk mengakses di 2 sesi yang bersamaan, misalkan di laptop dan di handphone. Kalau kita aktifkan, maka yang satu akan ketendang, maka kita hanya bisa akses yang terbaru. Contoh misalkan saya aktifkan nih allow only, one session per user. Kita simpan, terus kemudian kita login ke PC, terus kemudian kita akses lewat Android. Nah, ketika kita berhasil akses ke Android, maka yang ada di laptop itu akan ketendang, gitu. Jadi ini, sangat bagus sekali ketika kita ingin memastikan bahwa, eee, akses user kita itu memang terbatas atau memang dibatasi supaya yang aktif memang yang user tersebut, gitu. Jadi kita menghindari kalau misalkan yang sampai orang lain bisa mengakses, sistem di waktu yang bersamaan, gitu. Jadi ini pun akan jadi satu trigger ketika kita mau akses tertentu, maka di tempat lain itu akan ke-kick atau logout otomatis, gitu. Oke,
Selanjutnya adalah disable username password login. Nah, ini maksudnya adalah kalau misalkan kita checklist, ini artinya kita tidak bisa login menggunakan username password. Nah, tentunya, maksudnya apa? Maksudnya itu adalah kita hanya diizinkan untuk login menggunakan social login. Social login itu misalkan kita pengen login pakai Gmail, pakai Facebook, pakai Git, kayak gitu. Tapi hati-hati kalau kita ini checklist kemudian kita nggak aktifkan social login, maka kita nggak akan bisa masuk lewat apapun gitu ya. Jadi, pastikan memang ini digunakan dengan bijak gitu. Oke, di sini ada login methods, allow login using mobile number. Ini maksudnya adalah kita bisa, login ke sistem menggunakan mobile phone. Jadi kalau teman-teman akses user, di sini ada mobile phone harusnya, mobile phone, coba phone. Oke, nah di sini nanti teman-teman bisa login pakai, eee, mobile phone ini ya. Oke, terus kemudian kita juga bisa menggunakan username. Nah, username ini yang tadi ya, sama di yang user. Jadi kalau kita sudah punya username di sini, nah ini, maka kita bisa login pakai username. Alih-alih menggunakan email, tentu username lebih simpel gitu. Oke, terus kemudian kalau kita checklist di sini login with emailing, ini maksudnya adalah kita memungkinkan untuk login tanpa harus ada password. Jadi, sistemnya itu adalah mengirimkan link login lewat email. Nah, di sini ada konfigurasi juga terkait berapa lama sih expire-nya gitu. Kalau kita setting 10, di sini berarti 10 menit. Jadi kalau misalkan lebih dari 10, maka link tersebut akan expire. Nah, ini adalah rate limit ini untuk menjaga terkait, banyaknya ya. Kalau 0 ini nggak di-set. Ini penting banget kalau takutnya ada iseng aja gitu ya, dalam waktu bersamaan, misalkan banyak yang minta login menggunakan link. Tapi itu kembali lagi kalau kita 0, kita set, berarti itu nggak ada batasan. Tapi kalau kita set misalkan 10 gitu kan, maka akan ada pembatasan. Oke, terus di bawahnya ada brute force security, ini maksudnya itu adalah kalau misalkan ada, yang mau nge-hack gitu ya, dengan metode brute force, artinya itu dicoba berkali-kali, maka dia kalau kita setting 10, ini artinya adalah sistem atau apapun user, baik bot atau apa itu, boleh mengakses kegagalan sampai 10 kali. Kalau misalkan lebih dari 10 kali, maka apa yang terjadi, itu akan ada waktu tunggu gitu ya, selama 60 detik. Jadi kita bisa atur nih, misalkan kita setting 30, berarti ketika 30 kali gagal, maka yang terjadi adalah akan ada menunggu hingga bisa login lagi selama 60 detik. Atau kita setting misalkan 5 kali, waktu tunggunya adalah 360. Artinya kalau misalkan 5 kali gagal, maka akan ada waktu tunggu sebanyak 360 detik atau kurang lebih ya 6 menit ya, kurang lebih gitu. Oke, selanjutnya adalah ada two factor authentication. Nah, ini kalau kita aktifkan, ini kita bisa mengaktifkan fitur, OTP ya, yang menggunakan aplikasi tambahan seperti Authenticator atau Google Authenticator seperti itu. Nah, di sini ada beberapa setting, mungkin ini, memang baiknya kita akan bikin video khusus ya, gimana sih cara mengaktifkan two factor authentication ini, karena memang, lumayan agak nggak panjang sih, tapi memang harus video tertentu. Oke, berikutnya kita akan jump in ke password. Nah, di sini ada logout all session on password reset. Ini maksudnya kalau kita aktifkan, terus kemudian user tersebut melakukan reset password, maka user-user yang login itu akan terlogout secara otomatis gitu ya. Jadi fungsinya itu adalah memaksa user lain yang memang ada akses ke sana, itu akan terlogout ketika ada password reset. Kemudian setting yang berikutnya ada force user to reset password. Ini artinya kalau misalkan kita setting 0, bahwa tidak akan ada reset password ke user. Tapi kalau kita setting 10 misalkan ya, kita simpan, maka setiap 10 dalam 10 hari, itu user itu akan dipaksa untuk mengganti password gitu. Jadi ini memang termasuk security atau level security yang ya itu kembali lagi ya ke polis atau kebijakan dari perusahaan sendiri. Apakah memang harus seketat itu atau enggak, itu
bebas itu ya, kita balikan kembali. Nah, di sini, reset password link expired duration ini maksudnya adalah ketika user itu melakukan reset password, itu akan ada batasan berapa banyak sih atau berapa menit, expired-nya itu. Kalau 20 menit berarti ya kalau kalau misalkan dia baru ngebukanya di menit ke-21 maka otomatis, sudah expired nggak bisa. Nah, ini ada password reset and generation limit ini untuk membatasi jumlah reset password dalam satu waktu gitu ya. Kalau kita set di sini 3 berarti rate-nya itu adalah maksimal tuh 3 gitu. Tentu saja ini buat membatasi kalau banyak melakukan reset password secara bersamaan. Oke, di sini ada enable password policy. Ini fungsinya adalah untuk terkait jadi, kalau misalkan kita setting di sini ada settingannya 2, 3, 4 ya. Artinya kalau 2 ini, jenis password kita itu ya dibilang medium lah, jadi kayak kombinasi huruf, angka, karakter khusus. Tapi kalau kita paksa 4, bisa jadi ini harus kombinasinya lebih macam lagi gitu. Jadi kalau misalkan kita pilih 4, password yang digunakan itu harus lebih kompleks, nggak bisa sederhana gitu. Nah, ini baik lagi, kembali kebijakan, apakah memang user harus dipaksa menggunakan password yang strong banget atau cukup di level 2 aja, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan jump in ke email. Oke. Nah, di sini ada beberapa pengaturan, ini terkait, seperti ada email footer address. Jadi kalau teman-teman ingin supaya muncul di footer address, ada caption gitu ya, misalkan, copyright by software misalkan ya. Nah itu ini fungsinya, supaya nanti di email itu tuh bisa muncul gitu. Nah seperti ini gitu. Kemudian di sini ada email retry limit, ini batasan ketika email itu gagal berapa kali dia akan mencoba. Nah, di sini ada disable standard email footer. Kalau teman-teman menggunakan email bawaannya, ini maka, akan ada ERP next-nya. Ini saya kasih contoh ya. Nah, ini adalah contoh standar standar email footer ya. Jadi kalau kita pakai email menggunakan ERP next, itu nanti akan ada informasi send via ERP next. Nah, kalau ini hilang, teman-teman tinggal disable aja gitu. Jadi supaya, apa namanya itu, nggak muncul di part ini. Seperti itu nih, kayaknya saya ada beberapa. Nah, ini contoh yang, nggak pakai footer ya, waktu ngirim, seperti itu. Kemudian ini terkait, sama ini terkait informasi footer di auto email report, ini terkait nanti ngirim email report. Terus kemudian ini include web link in email. Ini biasanya kalau misalkan kita ngirim email, misalkan kita kirim invoice, sales invoice, terus via email lewat ERP Next. Itu biasanya dicantumkan linknya via email. Nah, ini mau di-include-kan atau enggak gitu. Jadi kalau di-include-kan nanti user itu misalkan dikirimin email sales invoice, misalkan kita ngirim ke rekan kita. Nah, nanti yang dikirimkan itu bisa akses, buka link tersebut via email dan bisa login lah intinya seperti itu. Nah, ini kalau misalkan diaktifkan, kalau enggak maka nggak akan dimunculkan di bagian emailnya. Kemudian di sini ada store attached PDF dokumen. Nah, ini adalah kalau misalkan kita kirim sales invoice beserta attachment-nya, kalau kita checklist maka PDF-nya itu akan disimpan di database, sorry di server ya. Tapi ini hati-hati ya, karena kalau misalkan terlalu banyak, ya hard disk-nya atau tempat storage-nya itu akan membengkak gitu. Jadi silakan pertimbangkan baik-baik. Kemudian di sini ada welcome email template. Jadi kalau misalkan, kita pakai yang default gitu ya, itu memang sudah ada default-nya, ada ya, saya coba cek, welcome, mudah-mudahan ada contohnya. Oh, nggak ada sepertinya. Terus oke, sepertinya nggak ada ya. Jadi, ada standar atau default email welcome dan email receipt yang memang original bawaan si RP Next. Kalau kita memang ingin ganti, punya template sendiri, nah kita bisa bikin sebetulnya di sini ada. Jadi kita bisa bikin create a new email template. Jadi formatnya seperti apa, bentukan, dan sebagainya. Sehingga nanti format yang digunakan adalah format yang terbaru atau yang sudah dibikin gitu. Begitu juga dengan reset password ya, jadi sama aja gitu. Oke, berikutnya kita jump in ke files. Oke, di sini,
adalah pembatasan terkait berapa sites yang diperbolehkan upload. Kalau misalkan nilainya 0, berarti tidak ada batasan. Ini tentu hati-hati ya, terutama untuk menjaga storage, jangan sampai ada yang iseng nih ngupload film gitu ya 1 giga gitu kan, wah itu repot sekali. Jadi walaupun sebenarnya akan ada batasan juga dari sisi Nginx-nya gitu, tapi tetap kita batasin misalkan 2 mega per 1 file. Terus kemudian, di sini ada allow guest to upload file. Jadi kalau kita aktifkan, terus kita bikin web form, di situ ada attachment. Nah itu kalau kita checklist maka, guest guest itu atau yang nggak punya akses ke sistem gitu ya, itu bisa melakukan upload file. Tapi kalau kita unchecklist, nah ini user itu, atau guest itu tuh nggak bisa melakukan upload file gitu. Kemudian di sini ada force capture mode for upload, ini adalah maksudnya itu kita dipaksa untuk melakukan upload itu menggunakan kamera web, alih-alih menggunakan upload dari browser gitu. Ini kalau mau diaktifkan gitu ya. Oke, selanjutnya strip exit text from upload. Nah, ini fungsinya itu untuk menghapus metadata gambar, misalkan lokasi GPS yang ada di gambar itu dihapus. Kemudian di sini ada allow file extension. Ini maksudnya adalah ketika kita ingin batasin file yang boleh diupload. Kalau misalkan ini kosong berarti boleh jenis apapun diupload. Tapi kalau kita batasin misalkan CSV, PNG, BMP, zip, maka hanya jenis file-file ini yang diperbolehkan. Seperti itu ya. Oke, kita kosongkan aja ya, takut lupa. Oke, terus kemudian kita akan jamin ke app. Nah, ini adalah default app. Kebetulan karena saya installnya ERP Next saja, maka otomatis akan masuk ke ERP Next. Tapi kalau teman-teman install lain, seperti misalkan CRM gitu ya, itu kalau misalkan kita login, itu bisa ada home atau menu pilihan di awal, mau pakai ERP Next atau mau CRM untuk halaman pertama. Nah, kalau misalkan ada dua gitu, terus kita pengen setting default-nya itu ke ERP Next, maka semua user akan masuk ke ERP Next ketika pertama kali. Tapi kalau kita nggak setting di sini, maka user akan diperbolehkan untuk memilih mau masuk ke mana nih, ke ERP Next atau ke CRM. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Tinggal atur aja apakah mau dijadikan default atau enggak gitu. Oke, berikutnya kita akan jump in ke updates. Nah, ini adalah fungsinya kalau misalkan ERP Next atau Prave itu ada update, itu maka akan muncul di halaman di sini gitu ya. Jadi pas login, kemudian Prave atau ERP Next itu ngerilis update terbaru, itu akan muncul notif. Nah, kalau teman-teman itu dirasa mengganggu, nah teman-teman tinggal disable aja gitu ya. Jadi ketika ada update terbaru, maka tidak akan muncul si informasi tersebut gitu. Oke, selanjutnya kita akan ke backup. Nah, ini backup ini adalah di sini adalah number of backup. Inilah jumlah backup yang, diperbolehkan gitu. Jadi kalau misalkan kita setting 5, terus kita backup-nya ada 6, maka yang terakhir satunya itu akan dihapus gitu. Jadi yang lama-lama itu akan otomatis dihapus. Nah, kita pun bisa melakukan encrypt backup. Jadi maksudnya ketika, terjadi backup, maka file backup tersebut di-encrypt dan hanya bisa diakses dengan decrypt tertentu gitu ya. Nanti kita akan bahas cara cara mengambil backup, restore, dan sebagainya. Oke, nah nomor backup ini bisa teman-teman cek di sini ya, backup backup backup. Oke, di sini. Nah, berhubung tadi settingannya 3, maka yang muncul di sini adalah 3 gitu. Dan backup ini memang akan dilakukan, setiap kalau nggak salah sih 8 jam sekali ya. Jadi, 24 jam gitu. Nah, ini kalau kita mau download dan sebagainya. Oke, kita balik lagi ke sini, kemudian ada Irfan. Oke, di sini ada informasi terkait maksimal auto email report per user. Jadi, tentu saja kita ingin ngebatasi ya, jangan sampai report-report itu dikirim email sebanyak mungkin. Karena ini mempengaruhi terkait performa, jadi tetap harus kita batasin. Sebetulnya sih untuk report tinggal bisa akses aja di dashboard-nya ERP Next, tapi kadang memang ada report-report tertentu yang pengen bisa langsung masuk ke email. Nah, itu bisa kita atur seberapa banyak diperbolehkannya. Kemudian ini adalah background worker. Nah, ini, eee, sebenarnya nanti terkait dengan jumlah jumlah CPU ya, berapa
banyak worker ketika menjalankan si ERP Next ini. Telemetri ini sebenarnya nggak perlu dulu karena kita nggak berurusan ini terkait nanti developer. Nah, ini link feed result limit ini penting banget ya. Ini maksudnya itulah jumlah jumlah field jumlah record yang muncul ketika kita searching. Kita coba contoh ya, misalkan kita masuk ke sales invoice, oke, terus kemudian di sini kita pilih customer. Nah, di sini nanti terbatas sebetulnya. Jadi kalau misalkan customer-nya ada 100, itu yang maksimum itu 10 gitu. Nah, kalau kita tadi setting di sini, nah di sini misalkan 50, maka yang muncul itu adalah sebanyak 50. Jadi, eee, tentu saja semakin banyak akan mempengaruhi sistem ya, mempengaruhi performa. Jadi pastikan bijak aja dalam mengatur. Memang umumnya 10, tapi kalau misalkan, "Oh, saya pengen lebih banyak 20," ya nggak masalah, tinggal simpan, gitu. Oke, baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan terkait sistem setting, ini sangat penting banget ya, karena banyak sekali pertanyaan, gimana sih menghilangkan, ERP Next di email? Nah, itu saya sering banget itu, kasus-kasus yang kayak sederhana. Mana yang tadi itu, saya agak lupa. Nah, yang kayak gini, ini kan sepele ya, tapi kadang, "Oh, saya pengen hilangkan, gimana caranya?" Ya itu, kita tinggal checklist saja di sini, gitu. Atau yang tadi misalkan masalah apply strict user permission. Jadi memang beberapa hal, tersimpan di sini. Walaupun masih banyak konfigurasi yang lain ya, memang tergantung spesifik. Misalkan kalau terkait penjualan ada namanya sharing setting gitu, itu tentunya beda lagi gitu ya. Jadi nanti akan kita coba bahas di video lain. Oke, baik, mungkin saja itu yang bisa saya sampaikan. Oh ya, bagi teman-teman yang, ingin menggunakan ERP Next, berbasis cloud, jadi nggak mau repot-repot menggunakan atau menginstal sendiri ya, dan belum tahu teknis bagaimana me-maintain server ERP Next, tentu kami di PT Software Teknologi Indonesia mempunyai software cloud di mana cloud tersebut menawarkan, penyimpanan atau server berbasis ERP Next, dan itu adalah fully service. Artinya bahwa kita nanti akan bertanggung jawab terhadap server ERP Next, teman-teman yang memang pakai jasa kita. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.